Pemirsa, kali ini warung kopi bukan hanya digunakan untuk tempat menikmati kopi saja, namun di lain itu banyak sekali hal yang bisa dilakukan di sini. Nah, untuk itu pemirsa, kali ini saya berada di Cafe Oase yang berada di Jalan Semeru, Kabupaten Jember. Di sini banyak sekali yang bisa kita lakukan. Selain tersedia juga buku literasi, kita juga berdiskusi bersama teman. Nah, pasti Anda pengen tahu kan bagaimana informasi selengkapnya? Berikut informasinya untuk Anda. Kedai kopi Oase ini bukan sebagai tempat untuk sekedar menikmati kopi saja, namun juga digunakan sebagai tempat berkumpul, berdiskusi, sehingga tak heran jika ngopi sudah menjadi lifestyle yang sangat booming di kalangan pemuda. Tak terkecuali di Kabupaten Jember, kota pendidikan yang penuh oleh sejumlah perguruan tinggi favorit ini tentu dihuni oleh ribuan kaum intelektual, yakni mahasiswa, aktivis, dan kaum terpelajar lainnya. Melihat peluang itulah Cafe Oase hadir dengan terobosan baru. Dengan menggabungkan konsep kafe dan literasi, sehingga memunculkan budaya ngopi yang juga mencerdaskan. Kafe tersebut menyediakan berbagai macam buku bacaan, baik yang berjenis buku sosial, politik, ekonomi, keagamaan, hingga buku-buku filsafat Yunani dan filsafat Islam. Dan tentunya kafe ini juga menyediakan tempat yang nyaman untuk membaca dan berdiskusi. Bahkan juga terdapat ruang khusus yang dilengkapi dengan monitor dan papan tulis untuk diskusi yang lebih serius. Terobosan ini bisa dibilang cukup unik karena di Jember sendiri masih belum banyak yang menerapkan kafe berbasis intelektual. Maka tak heran meski terbilang masih baru, Cafe Oase yang sebelumnya membuka usaha di Kota Malang sejak 2 tahun lalu ini selalu ramai didatangi oleh pengunjung sejak dibuka pada pertengahan tahun 2018 di Jalan Semeru, Jember. Nah pemirsa, kali ini saya sedang bersama Mas Alvin, di mana beliau adalah salah satu pengunjung di Cafe Oase ini. Halo, selamat malam Mas Alvin. Selamat malam. Ya, apa kabar Mas? Oh baik. Ya, Mas, ini bisa diceritakan ya bagaimana perasaannya dengan adanya kafe berkonsep edukasi seperti di sini, Mas? Menurut saya, Cafe Oase dan literasi ini memberikan suatu hal yang berbeda daripada kafe-kafe yang sudah ada sebelumnya. Yang mana di sini kita bisa menikmati kopi dan juga bisa menikmati beberapa bacaan yang memang ini sangat membantu bagi kalangan mahasiswa, terutama kita yang memang sangat kesulitan untuk mencari literasi-literasi yang ada karena terbatasnya biaya untuk membeli buku. Di sini banyak buku-buku yang susah untuk kita jangkau. Dalam arti itu kita mencari di beberapa toko-toko buku dan di sini tersedia. Berarti menjadikan tempat yang sangat bermanfaat sekali ya Mas ya untuk mungkin bermain dan belajar di sini bagi kita mahasiswa. Nah Mas, ini kalau boleh tahu Masnya sudah sering ke sini atau baru pertama kali Mas? Dari awal pertama ini buka saya sudah sering ke sini dan alhamdulillah sangat banyak ilmu yang saya dapat di sini. Wah, berarti sudah sering ya. Yang membuat Mas Alvin sendiri kerasan di sini itu sebenarnya apa Mas? Selain dengan adanya buku-buku yang sudah tersedia di sini. Selain buku dan juga terutama menu-menu yang ada di sini ya, teman-teman untuk diskusi di sini ini semuanya sangat progresif semua lah untuk membantu saya menggali dan juga mendapatkan edukasi yang tentunya sangat penting bagi dunia pendidikan dan juga keilmuan saya terutama. Betul sekali, berarti memang sangat penting untuk pendidikan dari Mas Alvin sendiri ya Mas ya. Nah Mas, ini berbicara soal menu sendiri ya Mas ya, bagaimana sedikit reviewnya Mas? Menu favoritnya Mas Alvin sendiri apa di sini? Kalau saya sendiri menu favorit di sini itu kopi hijau, karena sangat jarang juga beberapa kafe yang ada di Jember itu menjual kopi hijau. Karena kopi hijau itu sangat bagus juga untuk diet terutama ya, apalagi sekarang banyak orang-orang yang ya makan di tempat yang instan itu kan kayak gitu kan gak baik kan. Yang adanya kopi hijau itu bisa membantu lah paling tidak dari segi kesehatan. Jika orang mau diet itu kan
paling tidak bisa membantu ya. Berarti kopi hijau ya Mas ya, menu favoritnya. Nah Mas, ini kan saya lihat tadi juga yang jual masih muda juga ya Mas ya. Bisa dikatakan adalah pengusaha muda yang ada di Jember. Nah mungkin dengan adanya usaha seperti ini, apresiasi Mas Alvin sendiri sebagai mahasiswa maupun warga Jember bagaimana Mas? Ya ini sangat sangat bagus menurut saya. Jadi banyak terobosan yang diciptakan oleh Oase Kopi dan Literasi ini, terutama dari segi yang jual, terus dari segi kliennya juga kan masih muda-muda, cantik-cantik juga kan. Terus terutama apa yang mengelola di sini itu juga ganteng-ganteng juga. Nah ini untuk apa mahasiswa sendiri harusnya punya juga pemikiran apa yang bisa saya ciptakan, terutama di kalangan mahasiswa dan juga kalangan pemuda yang memang ada di sini, itu tuh menciptakan sebuah pasar yang nantinya itu bisa membuat ke depan kalau kita yang namanya pemuda itu tidak harus ditutup secara pemikiran itu setelah selesai kuliah atau kita bingung untuk mencari pekerjaan. Paling tidak kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan juga bisa membantu masyarakat di sekitar kita agar nantinya lapangan pekerjaan ini bisa sangat bermanfaat, terutama bagi kalangan muda. Dengan adanya kreativitas usaha seperti ini diharapkan mampu meningkatkan minat baca masyarakat. Karena seperti yang kita tahu, minat baca masyarakat Indonesia masih terbilang cukup rendah. Sedangkan minat untuk menggunakan berbagai media sosial justru tergolong tinggi. Nah pemirsa, kali ini tiba saatnya adalah segmen favorit saya, yaitu mencoba dan mencicipi makanan yang telah saya pesan. Nah pemirsa, kali ini saya memesan makanan tahu tuna dan pastinya ditemani oleh jus Kitela. Pasti Anda penasaran kan bagaimana rasanya? Yuk kita coba bersama. Wah, Mas Agus. Halo Mas, apa kabar? Kabar baik, Mbak. Wah, Mas, ini ya setelah saya coba menunya tadi, rasanya sangat tidak mengecewakan ya Mas ya. Nah Mas, kita berbicara kembali pada Cafe Oase ini ya Mas ya. Sebenarnya konsep awal mulanya adanya literasi untuk strategi marketingnya sendiri itu dari mana Mas? Kalau marketing sendiri, Oase Kopi dan Literasi ini lebih kepada Mbak, dari mulut ke mulut sama media sosial. Ada Instagram di situ, kopi_oase, ya itu. Berarti memang sudah dikemas dengan gaya anak muda sekali di sini ya Mas ya. Selain kita juga bisa belajar, kita juga bisa bermain di sini bersama teman-teman. Nah Mas, ini jika boleh tahu kembali pada konsep awal Oase sendiri ya Mas ya. Sebenarnya konsep literasi sendiri itu dapat dari mana Mas? Ya sebenarnya ini Mbak, pemuda hari ini, kaum milenial itu kecenderungannya, langgamnya itu lebih kepada traveling, lebih kepada olahraga dan ngafe gitu hari ini. Nah, jadi Oase ini ingin hadir di tengah-tengah kaula muda, kaum milenial itu tanpa meninggalkan pemikiran, tanpa meninggalkan budaya literasi, kemampuan membaca, kemampuan menulis dan kemampuan berwacana. Kita tetap ngafe, tapi otak kita nggak boleh kering gitu. Ini pemuda hari ini. Betul sekali, berarti kita boleh bermain tetapi tidak boleh melupakan kewajiban kita untuk belajar ya Mas ya. Apalagi Jember sendiri adalah kabupaten yang memang banyak sekali terdapat universitas besar di sini. Nah Mas, ini sejauh saat ini ya Mas ya, untuk pangsa pasarnya sendiri siapa aja yang banyak datang ke sini Mas? Kalau masa pasarnya ini lebih kepada aktivis mahasiswa juga mahasiswa, wartawan juga, kawan-kawan Aji juga sering di sini.
juga wartawan TV juga Mbak. Ini ruang berteduh untuk kita bersama. Betul sekali. Berarti meskipun konsepnya adalah literasi, tidak hanya untuk mahasiswa saja ya Mas ya, tapi juga umum nggak. Bahkan apakah ada yang anak-anak mungkin Mas pernah ngafe di sini? Oh pernah Mbak. Tangga-tangga sebelah atau anaknya para pengusaha-pengusaha sering juga ke Oase. Wah, berarti memang sangat fleksibel sekali untuk semua kalangan ya Mas ya. Nah Mas, melalui Cafe Oase sendiri, harapannya Mas ke depannya bagaimana Mas? Kalau Oase itu sendiri tetap pada cita-cita awal dari yang mempunyai Oase Mbak, Mas Hafid Fajri Ramadan. Bahwasanya di situ Oase ini ingin mencetak SDM yang unggul, progresif dan revolusioner. Karena yang diinginkan hari ini ya bibit-bibit generasi muda hari ini ya harus melek literasi. Betul sekali, harus tetap menjaga budaya Indonesia yang sangat suka membaca pada dulunya ya Mas ya. Nah Mas, ini biasanya jika kafe-kafe lain ya Mas ya, untuk menarik pelanggan mereka ada live musik mungkin ya, atau mungkin desain-desain kafe yang seperti ini. Nah mungkin adakah hal lain yang ditawarkan oleh Cafe Oase sendiri untuk menarik pelanggannya Mas? Dari Oase sendiri selain juga ada banyak buku di perpustakaan Oase yang bisa dibaca oleh pengunjung, juga ada Oase Book, juga ada Oase Cloth, yaitu kaos, tokoh, figur, sastrawan, pemikir dan lain sebagainya juga ada di Oase. Mungkin itu menjadi daya tarik. Dan ini juga Pak, bahwasanya di Oase juga ada working space. Working space. Biasanya itu dibuat kelas filsafat setiap Kamis Pak. Wah, berarti working space ini semacam seperti private room ya Mas ya, yang digunakan untuk berdiskusi. Wah, sepertinya saya semakin penasaran itu Mas dengan working space itu sendiri. Bagaimana kalau saya melihat tempatnya Mas? Oke, siap. Tuhan itu serumpun, akan itu serumpun dengan Tuhan. Manusia di Yunani klasik itu memikirkan. Setelah itu ada aliran Thales. Isi otaknya, ajarannya itu sama, adalah memikirkan manusianya. Artinya manusia itu ini filsafat yang ada di Sokrates. Sokrates menggunakan alat. Nah pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan mengenai keunikan Cafe Oase yang